Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau semangat nih gerakannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Pintar ya. Sudah pada sarapan belum? Pintar, udah pada sarapan semua. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu ya. Yo, siapkan Sahidah berdoa. Siap sebelum belajar berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Ya, ada yang tahu ada berapakah jumlah kitab Allah? 4. Ada berapa? 4. Ada 4 ya, pintar semuanya, ada 4 ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kitab Allah. Tujuan pembelajarannya adalah kamu harus meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah. Dan kamu juga harus paham mengenai kitab-kitab Allah itu tentang berisi apa aja ya. Sekarang coba lihat, perhatikan video yang sudah Ibu buat tentang kitab-kitab Allah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki 4 kitab. Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kitab Taurat ini diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Sedangkan kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan pada saat Nabi Daud jadi raja Bani Israel. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Injil artinya kabar selamat. Nah, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah. Al-Quran ini merupakan mukjizat ya anak-anak, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan seluruh hukum Allah pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, Al-Quran memiliki keistimewaan. Yang pertama,
terpelihara kemurniannya. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran mendatangkan ketenangan. Dan yang keempat, Al-Quran adalah penawar atau obat. Yang kelima, Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, Al-Quran memenuhi kebutuhan semua manusia. Yang terakhir, Al-Quran memuat kisah-kisah yang nyata, bukan hayalan. Nah, sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ada 4 kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat. Yang kedua yaitu Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Terus, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Daud. Nabi Daud alaihi Salam. Kalau kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi Salam. Yang terakhir kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW. wasallam. Pintar ya. Nah, kitab Taurat itu diturunkan 12 sebelum Masehi. Itu diturunkannya di daerah Mesir ya. Kalau kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi ya, bukan sesudah Masehi. Nah, kalau kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi kepada Nabi Isa alaihi salam, itu di Yerusalem. Dan yang terakhir Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Bentar. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang itu kelompok 3. Coba dicatat dulu ya. Nanti kamu maju ke depan. Yang pertama pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, itu kelompok 1 ya. Kelompok 1, bagaimana cara beriman kita kepada Allah Subhanahu, cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2 ya, apa saja yang menjadi kewajiban seorang muslim kepada Allah ya. Apa kewajiban seorang muslim kepada Allah. Dan kelompok 3, jelaskan larangan Allah yang ditinggalkan, yang harus ditinggalkan menurut Al-Quran ya. Jelas? Jelas. Sekarang menghadap ke sana. Didiskusikan dengan teman kamu ya. Ulangi, kelompok 1, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah ya. Kelompok 2, apa saja yang menjadi kewajiban orang muslim kepada Allah. Apa saja kewajiban seorang muslim kepada Allah. Kelompok 3, jelaskan larangan Allah yang harus ditinggalkan menurut Al-Quran. Jelaskan larangan Allah yang harus ditinggalkan menurut Al-Quran. Udah, sekarang menghadap ke sana, silakan didiskusikan dengan teman kamu ya. Nanti maju ke depan, presentasikan di depan kelas.
Ya, bagaimana? Udah selesai belum diskusinya? Oke, sekarang maju ke depan ya, dipresentasikan hasil diskusi kamu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagaimana cara beriman kepada kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, beribadah, dan juga kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Ya, tepuk tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan apa saja kewajiban orang muslim kepada Allah. 1. Beribadah, bersedekah, berbakti kepada orang tua, sopan santun, membantu orang yang tidak mampu. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Ya, maju. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan larangan Allah menurut Al-Quran. 1. Kita tidak boleh melawan orang tua. 2. Kita tidak boleh mencuri. 3. Kita tidak boleh melawan guru. 4. Kita tidak boleh syirik. 5. Kita tidak boleh kasar. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Pinter ya anak-anak itu. Yang pertama, bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah yang pertama, kamu harus percaya dan yakin bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar ya. Ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, Injil, Al-Quran. 4 kitab Allah ini membawa ajaran yang baik. Nah, yang terakhir ini Al-Quran, kitabnya umat agama Islam. Ya, kita harus percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu ya merupakan pedoman hidup kita. Jadi kita harus selalu sering membaca Al-Quran. Sudah Al-Quran semua belum? Terus ya yang belum segera belajar ya sampai bisa, karena Al-Quran itu wajib kita bisa kita pahami. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa saja kewajiban orang muslim? Ayo. Orang muslim itu banyak kewajibannya ya. Yang paling utama beribadah kepada Allah. Yang utama itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kamu sebagai anak harus dan wajib berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi selain itu, puasa ya. Apalagi bersedekah, membayar zakat. Yang terangkum dalam rukun Islam itu adalah kewajiban seorang muslim. Nah, yang ketiga, permasalahan yang ketiga apa tadi? Sebutkan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Apa larangan Allah? Banyak sekali dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Yang paling mudah. Tidak boleh melawan kepada orang tua. Jangankan melawan, kamu ngomong aja itu sudah termasuk dosa. Ya, sama orang tua kamu ngomong, misal, Saidah, apa sih kak? Nah, kalau membentak orang tua itu sudah termasuk dosa. Ya, apalagi larangan Allah dalam Al-Quran masih banyak ya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh melawan, tidak boleh. Kita harus hormat kepada orang yang lebih tua ya. Apalagi dan masih banyak lagi. Yang jelas kamu harus percaya dan yakin
Oke, sekarang ada ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nanti kamu lihat di sini ya. Di sini kamu tulis nama dan nomor absen ya. Ibu bagikan ya. Ini kamu kerjakan bersama kelompokmu. Udah selesai? Ya, udah sini selesai. Ini kelompok kita. Ya, anak-anak LKPD-nya sudah diisi, nanti ibu koreksi ya. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar apa aja? Macam-macam kitab suci Allah. Kitab suci Allah ada 4. Yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab diturunkan kepada siapa? Alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada siapa? Yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada siapa? Iya, Al-Quran berjumlah 114 surah. Ayatnya ada berapa? 6.660. Ya, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sudah cukup? Sudah. Kalau sudah cukup, ibu akhiri pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.